Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 akan menjelaskan materi mengenai evaluasi kurikulum. Kelompok 14 terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Sri Dewi Rahayu, lalu ada Suci Islami, dan selanjutnya ada Elia Nurjana. Pertama, saya akan menjelaskan materi mengenai definisi evaluasi kurikulum. Definisi evaluasi kurikulum berarti ada evaluasi dan kurikulum. Nah, pengertian evaluasi menurut Ruthman dan Mowbray adalah penggunaan metode ilmiah untuk menilai implementasi dan outcome suatu program yang berguna untuk proses membuat keputusan. Adapun menurut Kalimsky, yaitu evaluasi adalah suatu metode penelitian yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi, dan efektivitas suatu program. Maka berdasarkan dari dua pendapat tersebut, ditarik garis besar bahwa evaluasi merupakan penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi, dan efektivitas suatu program. Adapun pengertian kurikulum yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, dari definisi evaluasi dan kurikulum tersebut, maka dapat disimpulkan atau dibuat kesatuan bahwa evaluasi kurikulum adalah penelitian yang sistematis tentang manfaat, kesesuaian efektivitas, dan efisiensi dari kurikulum yang diterapkan, atau evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi, dan efektivitas suatu program. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elia Nurjana dengan NIM 1908849. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang tujuan evaluasi kurikulum. Oke, masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu tujuan evaluasi kurikulum. Apa sih yang disebut dengan tujuan? Tujuan bisa disebut dengan suatu hal yang akan dicapai atau suatu hal yang akan digapai. Dan apa sih itu tujuan dari sebuah evaluasi kurikulum? Tujuan dari evaluasi kurikulum itu untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Adapun beberapa indikator kinerja yang dievaluasi adalah yang pertama itu efektivitas, relevansi, efisiensi, dan kelayakan program. Menurut Ibrahim, dirasakannya evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk keperluan yang pertama itu perbaikan program. Peranan evaluasi yaitu lebih bersifat konstruktif. Jadi, informasi hasil dari evaluasi dijadikan sebuah masukan perbaikan atau pembaharuan kurikulum yang sedang dikembangkan. Dan yang kedua itu ada tujuannya untuk mempertanggungjawabkan kepada berbagai pihak. Yang pertama itu sebuah berbentuk laporan yang harus dipertanggungjawabkan dari pengembangan kurikulum kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Dan tujuan yang ketiga itu ada penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. Tindak lanjut hasil pengembangan kurikulum dapat berbentuk jawaban atas dua kemungkinan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu, apakah kurikulum baru tersebut akan atau tidak akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada? Yang kedua itu, dalam kondisi yang bagaimana dan dengan cara yang bagaimana kurikulum baru tersebut akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada. Jadi, tujuan dari evaluasi kurikulum itu ada 3. Yang pertama itu perbaikan program, kedua pertanggungjawaban kepada berbagai pihak, dan yang ketiga itu ada penentuan tindak lanjut hasil pengembangan.
Dalam proses evaluasi kurikulum ada 3 bagian proses. Yang pertama itu ada rancangan pengalaman belajar, berikutnya akan didasarkan pada apa yang telah dipelajari anak-anak saat ini. Yang kedua, pengalaman belajar saat ini dapat diubah seiring berjalannya waktu dalam terang penilaian yang sedang berlangsung, atau mungkin diputuskan untuk mengubahnya sebelum digunakan lagi, atau tidak akan pernah menggunakannya lagi. Yang ketiga yaitu ada implikasi untuk kerangka itu sendiri, mungkin terlalu ambisius ataukah kurang ambisi, atau kerangka mungkin perlu diubah untuk kelas tertentu atau kelompok yang memiliki kebutuhan yang berbeda dari biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Suci Islami akan melanjutkan pembahasan mengenai prinsip-prinsip evaluasi kurikulum dan model evaluasi kurikulum. Yang selanjutnya itu ada prinsip-prinsip evaluasi kurikulum. Nah, seperti yang tercantum dalam PowerPoint ya, prinsip evaluasi kurikulum itu ada 6. Yang pertama itu ada tujuan tertentu. Maksudnya setiap program evaluasi kurikulum itu terarah dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara jelas dan spesifik. Nah, tujuan-tujuan itu pula yang mengarahkan berbagai kegiatan dalam proses pelaksanaan evaluasi kurikulum. Yang kedua itu ada bersifat objektif. Nah, maksudnya harus sesuai dengan kenyataan yang ada, bersumber dari data yang nyata dan akurat yang diperoleh dari instrumen yang benar. Yang ketiga itu ada bersifat komprehensif. Maksudnya itu mencakup keseluruhan semua dimensi atau aspek yang terdapat dalam ruang lingkup kurikulum. Yang keempat itu ada kooperatif, dan bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan keberhasilan program evaluasi adalah tanggung jawab bersama, yaitu pihak-pihak yang terkait dan saling terlibat dalam proses pendidikan seperti kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua peserta didik, atau masyarakat yang terlibat, atau pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses pendidikan. Nah, yang kelima itu ada pasien dalam penggunaan waktu, biaya, tenaga, dan peralatan yang menjadi penunjang, sehingga hasil evaluasi harus diupayakan lebih tinggi atau seimbang dengan materi yang digunakan. Nah, yang terakhir, yang keenam itu ada berkesinambungan. Nah, berkaitan dengan adanya perbaikan kurikulum ya, sehingga peran guru dan kepala sekolah sangat penting karena guru dan kepala sekolah bisa dibilang yang paling mengetahui gitu ya dalam pelaksanaan permasalahan atau keberhasilan dari kurikulum yang diterapkan. Yang selanjutnya itu ada model evaluasi kurikulum. Nah, seperti yang terlihat dalam PowerPoint, terdapat beberapa model evaluasi yang dapat digunakan ya dalam evaluasi kurikulum, disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang ditetapkan. Nah, adapun model-modelnya itu yang pertama ada model measurement ya, yaitu evaluasi pada dasarnya adalah pengukuran perilaku siswa untuk mengungkapkan perbedaan individual maupun kelompok. Nah, hasil evaluasi digunakan terutama untuk keperluan seleksi siswa, bimbingan pendidikan, dan perbandingan efektivitas antara 2 atau lebih program pendidikan. Nah, objek evaluasi pendidikan dititik beratkan pada hasil belajar terutama dalam aspek kognitif dan khususnya yang dapat diukur dengan alat evaluasi yang objektif dan dapat dibakukan. Nah, jenis data yang dikumpulkan dalam evaluasi adalah data objektif, khususnya skor hasil tes. Yang kedua ada model evaluasi congruence. Evaluasi pada dasarnya merupakan pemeriksaan kesesuaian antara tujuan pendidikan dan hasil belajar yang dicapai. Nah, untuk melihat sejauh mana perubahan hasil pendidikan telah terjadi. Nah, hasil evaluasi diperlukan dalam rangka penyempurnaan program, bimbingan pendidikan, dan pemberian informasi kepada pihak-pihak di luar pendidikan. Nah, objek evaluasi dititik beratkan pada hasil belajar dalam bentuk kognitif, psikomotor, maupun nilai dan sikap. Nah, jenis data yang dikumpulkan adalah data objektif, khususnya skor hasil tes. Yang ketiga itu ada model evaluasi illumination.
Nah, evaluasi pada dasarnya merupakan studi mengenai pelaksanaan program, pengaruh faktor lingkungan, kebaikan-kebaikan dan kelemahan program, serta pengaruh terhadap perkembangan hasil belajar. Nah, evaluasi lebih didasarkan pada judgments, pertimbangan yang hasilnya diperlukan untuk penyempurnaan program. Nah, objek evaluasi mencakup latar belakang dan perkembangan program, proses pelaksanaan, hasil belajar, dan kesulitan-kesulitan yang dialami. Nah, jenis data yang dikumpulkan pada umumnya data subjektif. Yang keempat itu ada model evaluasi Educational System Evaluation. Nah, evaluasi pada dasarnya adalah perbandingan performance setiap dimensi program dan kriteria yang akan berakhir dengan suatu deskripsi dan judgement. Nah, hasil evaluasi diperlukan untuk penyempurnaan program dan penyimpulan hasil program secara keseluruhan. Nah, objek evaluasi mencakup input, proses, dan hasil yang dicapai dalam arti lebih luas. Jenis data yang dikumpulkan meliputi data objektif maupun data subjektif. Yang terakhir, kelima ada model CIPP. Nah, model ini menitikberatkan pada pandangan bahwa keberhasilan program pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya karakteristik peserta didik, lingkungan, tujuan program, peralatan yang digunakan, prosedur, serta pelaksanaan program itu sendiri. Nah, evaluasi kurikulum pada model ini dimaksudkan untuk membandingkan performance atau kinerja dari berbagai dimensi dengan sejumlah kriteria tertentu untuk menghasilkan judgement atau pertimbangan-pertimbangan mengenai kekuatan dan kelemahan dari kurikulum tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, berikut merupakan penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan memperhatikan. Silakan bila ada pertanyaan, masukkan pertanyaan kalian di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.